Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. As-saimin wa as-saimat. Berjumpa kembali dengan kami Pesantren 19 dalam program spesial menjelang berbuka pada hari yang ke-26 Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan kita juga mohon kepada Allah semoga hari-hari berikut ini, tinggal 5 atau 4 hari lagi ini, Allah tetap memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Allah bantu kita, Allah sehatkan kita, Allah tolong kita dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di siang hari maupun di malam hari yang insya Allah akan kita lakukan. Pada sore hari ini kita akan membahas nama Al-Quran lain yang luar biasa. Ini nama, boleh dikatakan ini nama yang mudah difahami sebenarnya dan mudah dirasakan, yaitu Mubarak, atau yang diberkahi. Kenapa? Karena kalau kita lihat inti dari kehidupan kita di dunia ini adalah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu banyak kalau tidak berkah? Untuk apa anak banyak kalau tidak berkah? Untuk apa umur panjang kalau tidak berkah? Untuk apa harta banyak, kedudukan tinggi, tanah luas kalau tidak berkah? Nah, oleh karena itu boleh dikatakan inti target dari Al-Quran itu adalah sebenarnya agar hidup manusia ini menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan melihat makna kalimat atau kata berkah atau kata mubarak di dalam bahasa Arab. Kata mubarak itu disebut dengan isim maf'ul dari asal kata fi'ilnya baraka, wazan fa'ala. Baraka yubariku mubarakatan. Baraka ini biasanya setelah kata baraka selalu dikatakan ala atau fi atau li, seperti baraka alaika wa baraka fika wa baraka laka. Baraka ini digunakan hampir kepada seluruh aktivitas kita yang baik-baik yang mengharapkan keberkahan. Termasuk juga kita berhari raya. Berhari raya kita bergembira setelah selesai perjuangan kita selama sebulan Ramadan, datang Idul Fitri, hari raya fitrah. Itu disebut juga dengan Idul Mubarak. Idul Sa'id fihi mubarakah. Semoga hari kebahagiaan itu, hari kegembiraan itu dipenuhi dengan keberkahan. Makanya aturan-aturannya harus ada agar keberkahan itu tidak hilang. Nah, oleh karena itu mubarak ini ada kalimat yang selalu hadir dan muncul dalam ucapan selamat. Dalam bentuk apapun, selamat. Seseorang itu mendapat bayi, diucapkan selamat. Disebut dengan tiflu mubarak. Semoga mendapatkan bayi atau anak yang berkah. Orang mendapatkan istri, disebut juga zawaju mubarak, pernikahan yang diberkahi. Begitu juga lain-lain, termasuk selesai sekolah atau dapat bisnis yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus, dapat bonus yang besar, dapat keuntungan yang bagus. Itu selalu dikatakan mubarak. Begitu juga orang yang sudah sembuh dari sakitnya, itu juga dikatakan mubarak. Begitulah dahsyatnya kata mubarak itu, sebuah kata yang tidak mungkin bisa kita lepas darinya. Sebab kalau kita lepas dari kata mubarak atau keberkahan itu, kita akan sengsara hidup di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu Nabi SAW salah satu cara mengajarkan kita dalam mencapai kehidupan yang berkah itu dilakukan ketika Rasulullah memberikan tahniah
memberikan ucapan selamat kepada orang yang melakukan pernikahan. Ya, lalu Rasulullah katakan, ajarkan pada kita seperti riwayat Imam Abi Daud, Rasulullah katakan, barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu ketika kamu dalam keadaan baik dan senang. Wa baraka alaik. Begitu juga ketika kamu menghadapi kesulitan, Allah tetap menyertai keberkahannya atasmu. Dan wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah selalu menghimpunkan kalian berdua dalam kebaikan. Inilah Masya Allah kata mubarak. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita sangat terkagum-kagum ketika ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an ini adalah kitab yang mubarak. Alkitab, kitab yang mubarak. Sungguh sangat luar biasa. Kita akan temukan dalam Al-Quran beberapa ayat yang menjelaskan Al-Quran itu kitab mubarak. Di antaranya seperti Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Dari awal sampai akhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari awal ayat Al-Fatihah. Bismillah, huruf ba. Ya, sampai minal jinnati wan nas, huruf sin. Dalam Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu ikutilah Al-Quran itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Agar kamu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, betapa indahnya ayat ini dengan mudah bisa menggambarkan, dengan gamblang bisa menggambarkan pada kita bahwa Quran itu penuh keberkahan. Lalu untuk apa kita tidak tertarik untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Untuk apa kita untuk tidak tertarik belajar Al-Quran? Untuk apa kita tidak tertarik untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran yang mencakup semua sisi kehidupan itu? Nah, oleh karena itu Allah jelaskan pada ayat yang lain seperti surat Sad ayat 29. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab yang kami turun kepada engkau, hai Muhammad. Mubarakun. Penuh diberkahi. Liyadabbaru ayatihi. Tadi disuruh ikut, fattabi'uh, kita ikuti. Sekarang liyadabbaru ayati. Agar kita tadaburkan ayatnya. Tadabur itu adalah menggunakan kekuatan akal fikiran dan hati. Jadi kombinasi dari dua kekuatan yang kita gunakan, akal untuk memahami, hati untuk meyakini dan memahami juga. Dari situlah datang kekuatan tadabbur. Makanya dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, Rasulullah, Allah menyuruh sahabat mentadaburkan Al-Quran. Oleh karena itu kita bisa lihat seperti orang berjalan di jalan tol. Perbandingan tadabbur dengan tidak tadabbur itu seperti orang berjalan di jalan yang berkelok-kelok, ya, bukit-bukit, muter-muter, kadang sempit, kadang ada pasar, kadang-kadang ada rel kereta, lama. Bandingkan dengan orang yang jalan tol, tidak ada bebas hambatan. Tapi bukan tol kayak di kita kadang-kadang terhambat juga ya, tol di luar negeri katakan. Ya. Tol di Eropa, atau tol di Turki, itu beratus-ratus kilo kita jalan, benar-benar tanpa ada hambatan. Nah, itulah cara Allah Ta'ala untuk kita bisa menggapai ya, keberkahan Al-Quran, yaitu dengan mengikutinya dan mentadaburkan ayat-ayatnya. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab. Dengan demikian orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mau mengasah otak dan pemikirannya untuk menekuni dan memahami dan mentadaburkan Al-Quran, dia akan bisa dapat pelajaran dari Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita temukan juga kata mubarak ya, yang menunjukkan malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam yang penuh berkah. Ini subhanallah. Kenapa? Karena keberkahan Al-Quran. Itu disebut juga dari malam qadar. Jadi malam qadar itu malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa keberkahannya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Berapa keberkahannya? Khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 83,3 tahun. Bayangkan. Subhanallah. Keberkahan Al-Quran turun di
waktu itu ketika Allah turunkan pertama kali dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar, yaitu pada 10 terakhir Ramadan, ya, malam itu berubah menjadi malam yang penuh keberkahan, penuh value, nilai lebih dari seumur kita, dari umur kita 83 tahun. Ya, kenapa? Karena sudah sering saya jelaskan bahwa mustahil kita bisa beribadah 83,3 tahun non-stop tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, tanpa tidur. Ya. Mustahil. Umur kita aja belum tentu sampai seperti itu. Nah, ini Allah berikan peluang itu kepada kita setiap tahun dan ada satu malam. Di mana ia? Pada 10 terakhir Ramadan. Makanya 10 terakhir Ramadan ini adalah umur kita, waktu kita yang termahal dalam hidup ini. Jangan sia-siakan. Karena penuh dengan keberkahan. Allah katakan, Inna Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim, inilah kitab yang mubin, yang menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia, kebutuhan hidup manusia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan kitab itu, yang mubin itu, pada malam yang penuh berkah. Subhanallah. Bayangkan kalau Al-Quran turun semalam dalam hidup kita. Ya, malam saja bernilai lebih baik dari 1000. Bagaimana kehidupan kita? Tentu sangat luar biasa. Apalagi kalau tiap hari kita turunkan, tiap malam kita turunkan Al-Quran ke dalam diri kita, ke dalam pemikiran kita. Kita pahami, kita baca, kita renungkan. Ke dalam hati kita, kita yakini, kita resapi Al-Quran itu. Kemudian ke dalam kehidupan kita, anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, badan kita, kaki, tangan kita, semuanya Qurani. Bayangkan betapa berkahnya hidup kita. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang hilang dari kita hari ini. Ketika Al-Quran hilang dari kita, dari diri kita, hilang pula lah keberkahan hidup kita. Ketika Al-Quran hilang dari rumah tangga kita, hilang pula keberkahan rumah tangga kita. Ketika Al-Quran hilang dari masyarakat kita, hilang pula keberkahan dalam masyarakat kita. Ketika hilang dari negara kita, Al-Quran hilang dari negara kita, hilang pula lah keberkahan dalam negara kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Quran adalah kitab mubarak, kitab yang penuh berkah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kata keberkahan lain juga kita temukan dalam ungkapan Allah Ta'ala mengajarkan salam. Nah ini, sini banyak yang salah paham. Mereka mengira bahwa ya, Assalamualaikum yang diajarkan Allah Ta'ala itu bisa diganti, nilainya biasa-biasa saja, bisa diganti dengan ucapan good morning, ya, good evening, atau selamat pagi, selamat siang. Apapun lah bentuknya. Enggak bisa kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena ini salam dari Allah Ta'ala. Salam ini penuh berkah. Maka Allah katakan, ayat surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, berilah salam, ucapkanlah salam. Itu at-tahiyatan min indillah. Ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, atau Assalamualaikum, itu sebuah penghormatan, ucapan penghormatan, tahiyah dari sisi Allah, mubarakatan tayyibah, penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa ada ide dari sebagian orang kita, orang Islam sendiri, bahkan dulu pernah dari tokoh Islam yang sudah meninggal itu, mau mengganti assalam dengan ucapan-ucapan lain. Pertama, assalam ini dari Allah Ta'ala. Yang oleh karena itu assalam ini, Assalamualaikum ini dipakai di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya dulu nanti malaikat ketika menyambut penghuni surga masuk, malaikat berkata, wa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sentosa bagimu dan baik kebaikan bagi kamu. Salam mubarakatan tayyibah, penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya. Jadi tidak sembarangan salam yang diajarkan Islam, diajarkan Allah, diajarkan Al-Quran kepada kita, penuh kebaikan dan penuh keberkatan. Makanya salah satu cara Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menyebarkan salam ini, Rasulullah katakan, ifsyus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam ini kepada kaum muslimin, tapi kepada muslimin saja, ya, baik kamu kenal dia maupun tidak kamu kenal. Katakanlah kita ke masjid, orangnya nggak pernah lihat, atau kita belum kenal,
apalagi yang kenal, tetap kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ini ada juga sebagian orang kita salam nggak dijawab sama dia karena mungkin dianggap kita tidak satu mazhab dengan dia. Ini sangat-sangat keliru, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian salam juga kita lihat, keberkahan juga kita lihat ya, ketika Allah mengatakan bahwa mengungkapkan bahwa rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Baitullah Ka'bah di Mekah itu, yang kita tawaf di sekitarnya kalau pergi umrah dan haji itu. Ini juga rumah yang penuh diberkahi. Maka Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 96, Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diciptakan untuk manusia zaman Nabi Adam, ya, yaitu yang di Mekah itu. Rumah itu mubarakan, Ka'bah itu penuh dengan keberkahan. Bayangkan, saking berkahnya Ka'bah itu sudah dikelilingi oleh berapa miliar manusia. Seakan-akan Ka'bah itu punya magnet yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Padahal cuma bangunan segi 4 begitu aja. Dan diganti-ganti bangunannya. Dulu zaman Nabi Adam mulai hancur, kemudian dibangun lagi zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dibangun lagi oleh pemimpin-pemimpin Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menguasai Jazirah Arabia, memimpin Islam, memimpin Jazirah dunia ini dengan Islam, dengan Al-Quran. Lalu dirubah-rubah, diteruskan oleh pemimpin umat sampai hari ini. Bentuknya nggak ada sesuatu yang sangat ajaib, nggak ada bangunan segi 4, ya. Kemudian dibalut dengan kiswahnya, dengan pakaiannya, dengan bertuliskan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kenapa kok bisa menarik orang bermiliar-miliar? Ya sekarang aja karena ada halangan corona, orang sedih menangis, nggak dapat umroh, nggak dapat haji, subhanallah. Apa yang membuat ya bangunan sederhana segi 4 ini bisa menyedot manusia ke sana? Itulah keberkahan yang Allah titip. Al-Baitul Mubarak, rumah yang Allah berkahi. Kaum muslimin rahimakumullah, kata berkah juga kita temukan ketika ya, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam turun dari kapalnya setelah banjir reda. Setelah umat manusia Allah hancurkan semuanya, kecuali yang di dalam kapal, orang-orang beriman yang berada di perahu Nabi Nuh. Nah, agar Nabi Nuh tidak salah pilih tempat, ya, Allah mengajarkan kepada beliau agar memilih tempat yang penuh berkah, atau minta kepada Allah tempat tinggal yang berkah. Allah katakan, fa iza stawaita anta wa ma'ak 'ala al-fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Apabila Anda sudah berada di dalam kapalmu bersama orang-orang beriman bersamamu, maka katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan, meloloskan kami dari kejahatan orang-orang zalim yang ingin membunuh mereka ketika itu. Kemudian katakan, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah saya, tempatkanlah saya di sebuah tempat mubarak. Jadi ke mana arah kapal itu nanti? Apakah balik lagi ke kampung semula atau pergi ke tempat lain? Allah yang maha tahu. Atau kemana sajalah, sama saja. Yang penting apa? Ada keberkahannya. Begitu juga negeri kita, kaum muslimin rahimahullah. Bagi kita nggak ada masalah. Mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di mana, yang penting berkah. Begitu juga rumah. Bagi kita nggak ada masalah, mau tinggal di Depok, mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di Bekasi, nggak ada masalah. Yang penting kalau berkahnya, kalau berkah ini sudah menyertai hidup kita, insya Allah tidak akan ada masalah bagi kita, orang beriman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga keberkahan itu juga menjelaskan terhadap seorang manusia istimewa yang Allah ciptakan tanpa bapa, itu Isa alaihissalam. Allah berikan dia keberkahan hidup di mana saja berada. Saking berkahnya, bayangkan, dia masih bayi sudah Allah beri bisa bicara. Bayi. Allah berfirman, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ketika dia digendong oleh ibunda Maryam dalam beberapa hari dari umurnya, kepada masyarakatnya mencibir, menghina. Oh, anak siapa ini? Anak jadah siapa ini? Dia tanya Maryam, anak siapa ini? Maryam bilang, saya nggak mau jawab. Tanya si bayi ini. Lalu mereka bingung, masa bayi sih bisa tanya? Tapi karena penasaran, mereka tanya. Lalu Allah buat Nabi Isa alaihissalam yang bayi itu bicara. Dia berkata, saya adalah Abdullah,
Allah berikan kitab kepada saya dan Allah jadikan saya nabi. Subhanallah. Masih bayi sudah bisa berbicara, saya diberikan adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Nih pengakuan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Saya adalah hamba Allah. Allah berikan pada saya kitab dan Allah jadikan saya nabi. Wa ja'alani mubarakan. Allah jadikan saya selalu diberkahi. Aina ma kuntu. Di mana saja saya berada. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketergantungan kepada tempat, ketergantungan kepada suatu sekeping tanah, kalau salah kita dalam memahami hidup ini bisa membuat kita sengsara, kehilangan keberkahan, bahkan bisa jatuh kepada kemusyrikan. Oleh karena itu kita minta setiap negeri yang kita tinggali, di mana kita dilahirkan, minta agar negeri itu penuh berkah. Di mana kita tinggal, di rumah itu minta, mau rumah kontrakan, rumah sendiri, mau rumah tipe RSS, mau rumah gedung, mau rumah 100 kamar, mau di mana saja, mau di taman, mau di villa, di mana saja. Yang penting kita minta barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah barakah menyertai kita, insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata berkah ternyata juga Allah sampaikan kepada satu pohon yang luar biasa. Itu pohon zaitun. Maka Allah katakan dalam surat An-Nur, Allah katakan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Cerita Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaannya Allah katakan seperti ada lampu, di dalamnya ada cahaya. Ya, cahaya, di dalamnya ada kaca. Di dindingnya, sekitarnya ada kaca. Ya. Dia bagaikan apa? Bintang-bintang yang bercahaya, dinyalakan dari sebuah pohon. Pohon yang berkah, mubarakah. Apa itu? Pohon zaitun. Makanya zaitun ini Masya Allah, sampai hari ini penuh dengan keberkahan. Zaitun, minyak zaitun ini, ya, dulu memang penggunaannya sangat terbatas. Ternyata hari ini salah satu raw material untuk pengobatan manusia yang luar biasa. Ada cerita yang saya baca di salah satu media beberapa tahun yang lalu. Ternyata di satu wilayah di daerah Spanyol sana, itu orangnya umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, segar-segar. Tidak pernah ada kanker, tidak pernah ada kolesterol di sana. Setelah dianalisa, ternyata apa? Ternyata masyarakatnya rajin makan minyak zaitun. Hampir semua bentuk makanan mereka pakai minyak zaitun. Masak roti pakai zaitun, buat kue pakai zaitun, bahkan juga macam-macam, ya, salad segala macam pakai zaitun, minyak zaitun. Dengan demikian berkah mereka kesehatannya. Subhanallah. Keberkahan zaitun bisa untuk orang kafir sekalipun. Tidak ada masalah. Karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Apalagi kalau kita orang beriman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga terakhir, kata berkah juga kita temukan dalam bentuk air hujan yang Allah turunkan. Bagaimana? Allah menjelaskan dalam surat Qaf ayat 9 sampai 11. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan perlahan-lahan, bertahap, air dari langit itu. Jadi enggak sekali prus curah begitu enggak. Coba lihat hujan, Masya Allah, bertahap. Dia sesuai dengan kata nazzala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ketika membahas tentang Al-Quran. Nazzala, perbedaan dengan nazzala dengan anzala. Anzala diturunkan sekaligus. Tapi Quran Allah katakan nazzala dan anzala. Diturunkan sekaligus dari Al-Hil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia ke bumi secara bertahap. Begitu juga hujan. Nazzala. Ya, Allah katakan apa? Allah turunkan bertahap sedikit-sedikit. Ya, hujan itu, ya, membawa air. Allah turunkan dari langit itu hujan atau air ma'am mubarakan. Ya, air yang penuh diberkahi. Apa ciri-cirinya? Dengan air itulah kami tumbuhkan berbagai macam bentuk tanaman-tanaman dan pohon-pohon sebagai kurma, ya, yang menjulai, tandan yang menjulai. Ya, coba kita lihat. Ya, kemudian di dalam ayat lain juga dikatakan tanaman-tanaman yang lain, taman-taman yang menghijau dan sebagainya itu sebab keberkahan hujan yang Allah turunkan. Rizqan lil ibad. Itu sebagai rezeki bagi hambanya, manusia dan makhluk-makhluk lain. Wahayna bihi baldatan maitan. Begitulah kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang mati, yang tandus, tanah yang mati, yang tandus. Kadzalikal khuruj. Demikian juga kalian nanti akan dikeluarkan dari dalam perut bumi setelah kalian dikuburkan.
Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah macam-macam keberkahan yang Allah singgung di dalam Al-Quran. Wabil khusus Quran itu sendiri keberkahan. Kemudian Allah sebutkan beberapa poin yang bentuk keberkahan itu agar kita faham seperti apa keberkahan yang sebenarnya. Lihatlah hujan, lihatlah pohon zaitun, buah zaitun, lihatlah kehidupan Nabi Isa alaihissalam, lihatlah bagaimana Nabi Nuh turun selamat dari banjir dan dia turun dari satu negeri yang penuh berkah. Lihatlah rumah Allah, Baitullah, dan lihatlah bahwa salam, kata salam, assalamualaikum, yang penuh berkah yang Allah ajarkan kepada kita. Dan lihatlah keberkahan di malam Allah turunkan Al-Quran, malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Dan malam itu juga Allah tentukan nasib seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Maka kita bermohon setiap malam agar Allah rubah nasib kita. Daripada kurang baik menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik, daripada tidak ada keberkahan menjadi ada keberkahan. Dari jauh dari Quran mendekat pada Al-Quran. Dari tidak berorientasi akhirat menjadi berorientasi akhirat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan kabulkan. Nah, kaum muslimin rahimahullah, kesimpulannya apa? Dari kata mubarak, bahwa Al-Quran ini kitab mubarak, dan kata-kata keberkahan lainnya, kesimpulannya adalah bahwa Al-Quranul Karim yang Allah turunkan untuk manusia ini, ya, kendati pun yang manusia yang bisa memanfaatkannya adalah manusia muslim, yang mukmin, yang muttaqin, yang muhsin. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Untuk apa? Litakuna hayatuhum kulluha mubarakah. Agar semua hidup mereka, sisi kehidupan mereka keberkahan. Mata berkah, telinga berkah, lidah berkah, ya, hati mereka berkah, tangan berkah, kaki mereka berkah, badan berkah, bergerak berkah, diam pun berkah, tidur berkah, ya, bangun berkah, di rumah berkah, di jalan berkah, di tetangga berkah, di masyarakat berkah, dan masyarakat pun ikut berkah. Subhanallah. Itulah target. Dengan apa? Agar liyanalu sa'adatad darain. Agar mereka semua, Allah inginnya kita itu semua, manusia itu semuanya meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran itu? Ternyata tidak cukup hanya dengan dibaca saja. Tidak cukup hanya dengan tilawah saja. Tilawah bagian dari cara ngambil keberkahan. Tapi kalau tilawahnya tidak paham, kalau sudah paham tidak diamalkan, tidak ada gunanya juga. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan keberkahan Al-Quran, kita memang harus membacanya rutin. Tiap hari, jadikan buku bacaan utama setiap hari. Kita agungkan, kita besarkan, kita sucikan, karena dia kalamullah. Kemudian kita pahami makna-maknanya, kita tadabburkan ayat-ayatnya, kita ikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya, batas-batas hukumnya, bagaimana keputusan-keputusan Allah, perintah-perintahnya, larang-larangannya. Semuanya benar-benar kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup, sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dengan batil, sebagai mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan seterusnya bagaimana yang sudah kita jelaskan. Dengan demikianlah Al-Quran akan bisa menjadi berkah dalam kehidupan. Kalau tidak, kita akan jauh tetap dari berkah Al-Quran. Kemudian apa ciri-ciri Al-Quran itu bisa berkah? Kita bisa lihat. Al-Quran itu kalau sudah memberikan keberkahan kepada seseorang, seorang mukmin, dia hidupnya akan penuh dengan nilai-nilai. Ucapannya bernilai dan kebaikan. Penuh keberkahan. Amal-amal solehnya melewati umurnya. Ya, bekas-bekas amal solehnya masih bisa dimanfaatkan oleh beberapa generasi setelahnya. Lihat, coba lihat. Sahabat, betapa berkah hidup mereka. Bisa menyampaikan Islam hari ini. Setiap bicara Islam pasti orang ingat Abu Bakar, ingat Umar, ingat jasa Utsman, ingat jasa Ali, ingat jasa Fatimah, ingat jasa Aisyah, ingat jasa-jasa Zubair bin Awwam, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya, bahkan ingat jasa Bilal. Setiap kita sholat, kita ingat jasa Bilal. Ini kenapa? Karena amal soleh mereka melebihi daripada umur mereka. Bahkan sampai ke akhirat kelak. Kemudian, ya, kita juga lihat, orang yang mukmin itu orang punya magnet positif, sangat kuat. Sehingga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mempengaruhi keluarganya. Mempengaruhi tetangga dan masyarakatnya. Dan kaum muslimin. Untuk apa? Agar bisa bersama-sama meraih kebaikan dunia dan akhirat. Bukan bagaimana sama-sama buat mafia. Bukan, itu mah setan, magnet setan. Ini magnet Quran. Magnet Quran itu selalu mendorong kepada positif.
yang baik terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan seterusnya. Tanpa pandang bulu dan tanpa pernah kenal pamrih. Itulah ciri-ciri orang-orang yang dapat keberkahan Al-Quran. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, bagaimana berkahnya rumah Allah, Baitullah, bisa menarik bermiliar-miliar manusia untuk datang kepadanya. Kemudian juga salah satu ciri keberkahan Al-Quran juga bisa kita lihat bahwa seorang itu punya kemampuan untuk menyampaikan kebaikan dan manfaat dimanapun dia berada. Jadi tidak pilih-pilih. Dimanapun dia berada, selalu dia bisa memberikan kebaikan. Kemudian keberadaannya di keluarganya, di tetangganya, di masyarakatnya, bagaikan obat, bukan bagaikan penyakit dan ilalang. Coba kita lihat orang-orang yang ahli Al-Quran, melihat wajahnya saja kita teduh. Wajah yang teduh. Kita dapat dari suaranya, dia baca Quran aja kita sudah dapat ketenangan dalam hati. Apalagi kalau dia ajarkan. Apalagi kalau kita amalkan ilmunya. Makanya sesuai dengan namanya syifa, Al-Quran itu obat. Nah, orang-orang yang Qurani itu, lihat saja. Dia bisa berfungsi sebagai obat. Artinya sebagai solusi bagi masyarakatnya. Bukan buat masalah, buat problem dalam masyarakat. Selama dalam aturan-aturan Islam. Jangan pula sampai dipahami kalau itu Nabi Muhammad nggak buat solusi dong. Sampai diusir dari kampungnya. Nah ini cara pandang yang keliru. Cara pandang yang keliru. Artinya patokannya tetap dalam batas-batas kebaikan. Nah inilah kaum muslimin. Keberkahan yang luar biasa dalam Al-Quran. Sebagaimana biasa, terakhir kita akan mengutip ungkapan orang yang cerdik pandai, para ilmuwan tentang Al-Quran ini. Pada hari ini kita akan kutip ucapan Joachim de Rudolph. Beliau cendekiawan dari barat. Apa beliau katakan? Pertama, perlu diakui Al-Quran lebih unggul daripada semua kitab agama lain. Nah, ini udah menohok sekali nih. Ketika kita secara seksama mempertimbangkan perihal aturan kebersihan, tata cara kebersihan, padahal cuma sangat sederhana sekali, tapi luar biasa yang dijelaskan Al-Quran. Subhanallah, tentang kebersihan. Makanya virus segala macam itu kan bermula dari tidak terjaganya kebersihan. Kemudian terima kasih kepada kitab suci ini. Faktanya kata beliau, sekawan besar serangga dan kutu di Asia dan sebagian daerah, kalau sekarang mungkin virus atau bakteria, sebagian di daerah dunia ini selamat dari ancaman serius ini. Ya, dengan apa? Dengan mewajibkan, dengan Quran mewajibkan kebersihan bagi kaum muslimin. Subhanallah. Islam telah menghancurkan banyak mikroba yang bersifat merusak dan destruktif, kata beliau. Artinya apa? Dengan ajaran Islam. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang bertaubat, cinta orang membersihkan diri. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu dibersihkan dan seterusnya. Subhanallah, ini ternyata salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari serangan virus dan bakteria-bakteria yang membahayakan lagi. Demikian, kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga kita tetap dapat keberkahan Al-Quran dan marilah kita bersungguh berinteraksi dengan Al-Quran khususnya hari-hari terakhir Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله